Gerakan Darul Islam atau disingkat dengan DI, merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia, NI. Gerakan ini mempunyai pasukan, yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia atau TII. Sehingga, gerakan ini biasa disebut dengan gerakan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Sebab, pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan juga Kalimantan. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Proses pemberontakan DITII di Jawa Barat diawali dengan pengangkatan Kartosoewirjo menjadi pemimpin tertinggi pada bulan Februari 1948. Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamirkan diri berdirinya Negara Islam Indonesia atau NI. Penumpasan DITII di Jawa Barat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, 1. Melakukan pendekatan pribadi, yang dilakukan oleh Muhammad Natsir, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Masyumi. 2. Operasi Pagar Betis, yakni strategi militer dengan menyertakan kekuatan rakyat. Pada tanggal 4 Juni 1962, akhirnya pasukan Divisi Siliwangi berhasil menangkap Kartosoewirjo. Kemudian Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Angkatan Darat Jawa Madura. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan ini dilatar belakangi keinginan untuk bergabung dengan NI bentukan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga Juni 1954. Proses pemberontakan DITII di Jawa Tengah dimulai dengan diikrarkannya berdirinya DITII Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pengasan Tegal. Kemudian terjadi perluasan pemberontakan di Kebumen oleh Kiai Moh Mahfudz. Dan yang lebih mirisnya adalah bergabungnya Batalion 426 Kudus dan Magelang dengan pasukan DITII. Pemberontakan ini berhasil dihentikan dengan cara membentuk Komando Operasi Militer yang diberi nama Gerakan Benteng Nasional pada Januari 1950. Selanjutnya, pemerintah juga membentuk Komando Militer Operasi Benteng Raiders. Akhirnya pada bulan Juni 1954, DITII Jawa Tengah berhasil dilumpuhkan. Oh iya, untuk pemberontakan DITII di Jawa Tengah ini, dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abdurrachman. Sedangkan untuk pemberontakan DITII di Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Kartosoewirjo. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan, karena kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan, untuk bergabung di Angkatan Perang Republik Indonesia, atau disingkat APRIS. Mereka juga kecewa, dengan adanya bekas tentara Hindia Belanda, bergabung di APRIS. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan berlangsung antara tahun 1950 hingga 1959. Pemberontakan ini diawali pada tanggal 10 Oktober 1950, di mana Ibnu Hajar menyatakan bahwa DITII Kalimantan Selatan merupakan bagian dari DITII Kartosoewirjo. Dalam deklarasi tersebut, Ibnu Hajar juga menamakan pasukannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas, atau disingkat KRYT. Pemerintah Indonesia awalnya berusaha menyelesaikan pemberontakan ini dengan cara damai. Ibnu Hajar yang sempat ditangkap dan kemudian dilepaskan untuk membujuk pengikutnya agar menyerah, malah justru melarikan diri dan kembali mengadakan pemberontakan. Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia akhirnya mengadakan operasi militer, dan DITII Kalimantan Selatan berhasil ditumpas. Dalam operasi militer tersebut, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dihukum mati. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan Kahar Muzakar, karena pasukannya yang tergabung dalam pasukan gerilya tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan berlangsung antara tahun 1950 hingga Februari 1965. Karena kecewa tidak dimasukkannya ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan dan menyatakan bahwa pasukannya menjadi bagian dari NI Kartosoewirjo. Penumpasan pasukan DITII Sulawesi Selatan dilakukan dengan penyerbuan oleh pasukan Batalion 330 Kujang Siliwangi, di mana pada penyerbuan tersebut, Kahar Muzakar mati tertembak. Pemberontakan
Pemberontakan DITII Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dilatar belakangi atas kekecewaan masyarakat Aceh, karena diturunkannya status Aceh menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara. Pemberontakan ini berlangsung antara tahun 1953 hingga 1962, dan dipimpin oleh Tengku Daup Beureh. Pemberontakan DITII Aceh dimulai dengan dikeluarkannya maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari DITII Jawa Barat pada tanggal 20 September 1953. Setelah itu, pasukan Daup Beureh menguasai berbagai kota yang ada di Aceh dan mempropagandakan rakyat Aceh untuk anti terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan DITII Aceh berhasil dipadamkan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah untuk mendesak tentara Islam Indonesia Aceh hingga masuk ke hutan. Selain dengan cara operasi militer, pemerintah juga melakukan dengan cara damai, yaitu dengan mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17 hingga 28 Desember 1962. Musyawarah kerukunan rakyat Aceh ini diprakarsai oleh Panglima Komando Militer 1, Sultan Iskandar Muda Kolonel M. Yasin. Daup Beureh menerima hasil musyawarah dan kembali ke masyarakat. Demikian rangkuman untuk pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga di Aceh.